Silakan Kang Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana bahwasannya hari ini hari ke-9. Hari ke-10 Masya Allah. Hari ke-10 ya. Iya, hari ke-10 di bulan Ramadan. ya. Malam ke-9 malam ke-11 insya Allah sebentar lagi kita memasukinya. Alhamdulillah 1/3 dari Ramadan udah kita terlalui. Masya Allah, serasa baru kemarin sore aja kita melaluinya. Mudah-mudahan 10 hari pertama di bulan Ramadan ini amal-amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau sebagai satu umat, yaitu umat Islam. Dan tak lupa yang ketiga saya ucapkan banyak terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Murado yang sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kita untuk mengisi kajian menjelang berbuka puasa. Tema hari ini adalah tema keluargaku surgaku. Betul Ustadz? Betul, betul. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Murado sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya akan sedikit pengumuman. Insya Allah malam kita ada kajian selepas taraweh bersama Ustadz Aib Saifullah dari Mesir. Yang kemarin ternyata Ustadz Aib Saifullah berhalangan juga. Beliau sudah janji dengan Masjid Al-Hijrah di New South Wales, Sydney. Insya Allah malam ini beliau akan bersedia bersambung lagi dengan kita meneruskan kajian-kajian yang sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz bisa dimulai kajian sore hari ini. Tafadhol, insya Allah. Baik, nanti ada sesi tanya jawab ya, mungkin ya 2 pertanyaan gitu ya. Kita punya waktu 1 jam kurang sekarang, jadi mungkin dalam 1 jam itu bisa diselipkan 2 pertanyaan aja untuk tanya jawab, insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jemaah BM Baitul Ma'mur Melbourne yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah di siang hari ini, di siang hari di sini ya. Di sana sudah mau maghrib. Hari ke-10 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini Allah masih memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan dan juga silaturahim ya. Walaupun tidak bertatap muka langsung tapi kita dipertemukan dengan Zoom, dengan YouTube dan lain-lainnya. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ya, walaupun dalam masa Covid ini Allah memberikan wasilah, memberikan jalan untuk kita agar bisa bersilaturahim dan mengisi hari-hari Ramadan dengan kajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati Bapak Haji, Bapak Roni, Bapak siapa lagi nih? Banyak ya. Yang tadi ada nggak? Dan yang semua yang hadir ya, para hadirin dan hadirat Jemaah Baitul Ma'mur. Pada siang hari ini kita akan mengangkat tema yaitu keluargaku surgaku. Ya. Jika di hari Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang hidangan ahli surga, maka pada hari ini kita akan membahas keluargaku surga. Yaitu tema tentang keluarga. Tema tentang bagaimana kita hidup dalam berkeluarga. Ya, karena rata-rata di Baitul Ma'mur, di Melbourne sudah berkeluarga semua ya. Ya insya Allah. Ya. Punya anak, bahkan anaknya sudah 2, ya kan? Mungkin kebanyakannya sudah menikah. Maka kita ingin tahu,
keluargaku surgaku. Selama ini mungkin kita mendengar baiti jannati, ya kan? Rumahku surgaku. Jadi mana yang benar nih ya? Baik. Pertama, baiti jannati perlu saya sampaikan, ini tidak ditemukan dalam hadis manapun. Ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Enggak ada. Rasul bersabda bahwa rumahku surgaku. Enggak ada. Walaupun maknanya betul, ya, tetapi kita tidak boleh menisbatkan sesuatu yang bukan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi perkataannya. Ya. Baik, maka kita rubah temanya menjadi keluargaku surga. Mengapa tema ini diangkat? Pertama, karena kita hidup berkeluarga. Berkeluarga kan, yang belum berkeluarga semoga cepat dapat jodoh ya. Zawwajakallahu bikran ya. Cepat dapat jodoh ya kan. Yang kedua, dasar kesolehan itu, dasar kebaikan dan kesolehan dimulai dari keluarga. Ya kan? Yang ketiga, mengapa keluargaku surgaku? Karena keluarga yang baik akan mengantarkan kita kepada surga. Kan begitu? Seperti yang kita sampaikan di kesempatan yang lalu, kalau kita masuk surga bareng-bareng, maka kita akan menyantap hidangan surga bersama-sama. Ya, kecuali ada yang telat ya. Yang masuk surga duluan siapa? Bapaknya duluan. Wah, anaknya masih jauh gitu, 1000 tahun lagi ya. Ini akan terhalang jadinya ya. Nah, kita tidak tahu. Maka kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang kemudian kita masuk surga bersama-sama. Maka tema ini diangkat atas dasar 3 hal tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jamaah Baitul Maqmur ya, Bapak Andri, Bapak Haji dan para staf dan juga hadirin semuanya dan hadirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya adalah contoh yang paling ideal tentang keluarga. Tentang keluargaku surga. Mengapa? Karena beliau adalah teladan bagi kita dan memberikan praktik langsung. Inilah keluarga yang akan membuatmu seperti di dalam surga. Enak kan? Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam surah Ar-Rum yang populer ya, kalau mau nikah dibacakan ya ayatnya biasanya ya. Orangnya baca ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Ia menciptakan kalian ya, bagi kalian dari diri kalian pasangan kalian. Ya, ini tentunya kisah Hawa alaihissalam ya bersama Nabi Adam. Ya, tentunya ini kisah tersendiri bagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan apa? An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ya. Perempuan itu adalah ya saudara sekandung ya bagi laki-laki. Artinya dia sebenarnya ya masih ya berkaitan, dia sama-sama seperti Hawa dari Adam alaihissalam, maka laki dan perempuan ini sebenarnya ya dari satu sumber. Kita semua dari Adam. Ya, betul kan? Ada yang selain dari Adam? Nggak ada ya. Semua kita dari Adam alaihissalam. Baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalian berpasang-pasangan, menikah ya. Nikahnya di Melbourne atau di Sydney terus ke Melbourne, dari Indonesia ke Melbourne ya. Itu kan banyak ya. Mau dimanapun nikah yang penting bersatu ya. Tapi nanti stay-nya di Melbourne gitu misalnya atau di Indonesia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa apa? Merasa sakinah, merasa tenang dengan pasangan kan. Ya. Ustadz, ini kan ayat buat orang nikah. Salah, ayat ini nggak ada, ini ayat buat orang mau nikah. Enggak. Ya. Al-Quran mengatakan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalian berpasang-pasangan. Baik pasangan baru mau jadi pasangan, alias mau nikah, ataupun pasangan yang sudah lama, 10 tahun,
20 tahun ya. Tetap ini ya indikasi dari keluarga yang ideal dalam Al-Qur'an. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa nyaman dengan pasangan kan. Ya. Nah, inilah yang disebut yang kita bahas dalam tema kita pada siang hari ini, pada sore hari ini di Melbourne, yaitu tentang keluargaku surga. Jadi unsur yang pertama adalah adanya ketenangan dalam berkeluarga. Ya Ustadz, saya ini cekcok terus. Ya nggak apa-apalah, tapi cekcoknya setiap jam. Ya, itu mah berlebihan namanya ya. Jadi dalam 24 jam, 24 kali cekcok itu. Dalam seminggu ya kalian aja sendiri. Kebanyakan. Maka Al-Quran mengajarkan kita untuk apa? Ya, untuk menciptakan ini. Kita sudah menikah. Ustaz, saya sudah senior di Melbourne. Anak saya sudah 10 tahun, 15 tahun. Bukan itu patokannya. Tetapi apakah tujuan dari pernikahan itu sudah tercapai atau belum? Ya, kita sudah membentuk keluarga kita seperti surga atau belum? Ya, karena tema kita adalah keluargaku surga. Kita sepuluh ilaiha. Ya, kemudian apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, samawa ini adalah bagian dari keluargaku surgaku tema. Ya, yang kedua adalah mawaddah, rasa cinta. Ya, rasa cinta. Ya, seorang suami mencintai istrinya. Seorang istri mencintai suaminya. Kalau istrinya doang cintai suaminya gimana? Ya saling mencintai. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan ya, suasana yang hangat. Jangan seperti orang ya bertepuk sebelah tangan. Ya, nah, dicintai suaminya, tapi suaminya nggak mencintai istrinya gitu ya. Nah, ini salah ya. Saling mencintai ya, itu diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, indikasi mencintai apa? Wah, ini masih siang Ramadan ya. Indikasi mencintai ya kata ulama adalah menggauli istri ya dengan baik ya. Menggauli, memberikan nafkah yang batin ya, siang-siang ya, jangan ya. Nah, ini salah satu indikasi mencintai. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya, setelah mencintai ya ada juga ya namanya warahmah ya, kasih sayang, saling menyayangi ya. Seorang suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suami, karena ya kata orang-orang sepuh, kalau cinta ini sudah dibangun maka lama kelamaan akan timbul kasih sayang ya, saling menyayangi ya kan. Ya masa Ustadz saya ini udah 50 tahun ya, masa masih perlu sih saya ngomong sama istri saya I love you pul. Gitu ya, udah 60 tahun. Maka rasa apa? Rasa kasih sayang ini akan ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi Khadijah dan Khadijah menyayangi Rasulullah SAW walaupun tautan umur mereka jauh. Ya, jadi seperti itu. Jadi saling menyayangi. Ya, seorang ayah menyayangi anaknya. Nih, jangan ayahnya sibuk ya, WFH. WFH kalau di Melbourne nggak masalah WFH ya, tetap jalan ya, masukkan misalnya ya, terus sibuk atau misalnya sudah pandemi sibuk pergi barakallahu fiik, tafadhal ya, silakan yang mau bergabung dari siapa nih, tafadhal dari mana, dari Bandung ya, tafadhal. Orang tua apa namanya sibuk, si ayah nyari uang, pergi gelap, pulang gelap, ya ngumpulin dollars, ya dolarnya lagi naik. Tapi nggak pernah memberikan kasih sayang kepada anak, gimana? Maka dengan momentum COVID ini, insya Allah seorang ayah lebih dekat lagi kepada anaknya, ya memberikan arahan, memberikan pengajaran, mengajarkan ya Al-Quran, begitu. Ya, jadi ini ya kasih sayang. Jadi bukan sekedar kepala keluarga ini memberikan uang, tapi juga ada kasih sayang. Dia menyayangi anaknya dengan memberikan pendidikan, menyayangi istrinya, mendidiknya. Nah ini, ya maka kasih sayang ini ya bentuknya adalah pendidikan. Ya, seorang bapak dia mendidik istrinya, jangan istrinya mau apa? Mas, sih ya rumah, sih. Tapi nggak pernah diajarin sholat,
Kalau waktu sholat nggak pernah diajak sholat, ya gimana? Nggak pernah diajak, ayo baca Quran, Dek. Atau apa, apalah ya, darling gitu. Atau apapun panggilannya gitu kan. Ayo baca Al-Quran, ya. Ayo bisa kita tamatkan bareng-bareng tadarusan. Ini adalah bentuk pendidikan. Ini tidak boleh, ini pendidikan. Ya, kalau kita ingin menciptakan keluargaku surgaku, kita harus mendidik ya sebagai kepala keluarga ya. Barakallahu fiik. Kemudian juga seorang ibu mendidik anaknya ya dalam satu pepatah, bukan hadis ya. Dalam satu pepatah al-ummu al-madrasatul ula ya. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Maksudnya gimana nih Ustaz? Jadi kita nggak usah sekolah formal ya sama ibu itu bukan ya. Ibu ini adalah orang ya sosok pertama yang memberikan pendidikan yang dasar, yang esensi atau yang esensial kepada anak. Ustaz, tapi kan istri saya engineering, master, PhD gitu kan, nggak sempat ngurus. Nggak boleh begitu. Justru ya ketika ya ibu ini cerdas, ini menjadi aset, ini menjadi sumber ya bagi cerdasnya anak. Ya, saya ingin menegaskan dalam forum ini ya, kecerdasan seorang ibu ya, kecerdasan seorang ibu adalah wasilah untuk kecerdasan anak. Jadi jangan pernah merasa saya PhD, master engineering ya kan, saya nggak sempat ya mengurus anaknya. Karena anak ini dekat kepada ibu. Juga ayah mendidik anak sama ya antara orang tua, bapak dan ibu, istri dan suami mendidik anaknya. Ya, bagaimana kita lihat sejarah-sejarah para khalifah gitu ya, ketika Harun ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun ya, mereka tidak segan-segan mengantarkan anaknya kemana ya. Saya juga sering nganterin anak waktu sebelum zaman ya, sekarang ya PSBB, nganterin anak ke gurunya ya, padahal dia khalifah dia nggak merasa mana tuh nggak ngambil sih juga sih, mana sih ustadz atau kiai alim Imam Malik suruh datang, enggak, dia bawa anaknya kepada Imam Malik, wahai Imam, ini anakku ingin belajar, tolong terima anak saya. Ya gimana mereka tidak menjadi para ulama ya, pemimpin-pemimpin zaman dahulu, mereka adalah khalifah dan juga ulama seperti Harun Rasyid ya, orang tua mereka mengajarkan ya bagaimana menghormati guru ya, makanya kemarin hari pendidikan. Nah, hari pendidikan tuh Turi Handayani ya, bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu gitu. Ya, katanya Ki Hajar Dewantara ini ada 3 prinsipnya, ya kan? Ya, yang depan itu artinya memberikan menjadi teladan. Yang tengah itu adalah semangat atau ide. Yang belakang itu adalah mendorong. Nah, jadi harus ada teladan, ada semangat, ada yang mendorong. Nah sekarang kalau anak kita pintar, nggak ada yang menjadi teladannya gimana? Ya, makanya anak itu kan dia akan lihat ibunya nih ya, Masya Allah, Subhanallah, hafizah, juz 30 ya. Gitu kan, dia akan melihat gitu kan, dia akan mengikuti. Masya Allah ya, ibunya Masya Allah lancar banget bahasa Inggrisnya, iyalah ya orang udah lama di sana gitu kan. Dia akan melihat ada teladannya, ya. Kemudian juga ada apanya? Ada idenya, ya, ada idenya, ya, ada arahannya, ya. Kemudian ada apa? Ada motivasinya, didorong. Anak itu perlu didorong, ya, encouragement, ya kan, motivation, ya. Ada semangat. Ya ini, nah gimana hafalannya? Sudah sampai juz berapa? Alhamdulillah juz 30. Mau nambah nggak? Iya besok juz 31. Nggak ada juz 31. Ya mau juz 29. Dulu saya mengajar anak-anak gitu ya, dari mulai hafalan juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, langsung ke juz 1. Ya, jadi ada apa? Ada motivasi, memberikan semangat ya. Kepada siapa? Kepada anak didik kita ya, memberikan motivasi, membimbingnya. Kalau kita ingin menciptakan keluargaku surgaku ya, sekali lagi ini adalah kewajiban bagi orang tua, bagi suami dan istri, bapak dan ibu kepada anak. Ya. Kemudian masih dalam kasih sayang dan pendidikan juga, maka anak ini juga harus ditanamkan kasih sayang. Dia akan mendapatkan pendidikan. Kalau kita sayang kepada anak, insya Allah anak juga sayang kepada kita. Betul? Betul apa salah?
ada kisah ya di mana seorang ibu, insya Allah tidak terjadi di Melbourne ya. Oh, dia waktu bayinya lahir udah ditaruh aja di rumah sakit gitu, nggak tahu. Pokoknya dia minta kepada seseorang, tolong asuh anak saya gitu kan. Udah dia nggak pernah ngunjungin lagi anaknya, nggak pernah nelpon lagi ya kan. Diasuh oleh ibu angkatnya, ya ketika sudah besar ibu angkatnya bilang, nak sebenarnya engkau punya ibu kandung, ya engkau harus ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya dia dipertemukan ibu kandungnya nggak mau. Ini salah siapa? Memang sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua, tapi juga sebagai orang tua kita harus ya berbakti, bukan berbakti apa ini? Berlaku baik, ya berlaku baik, berbakti kepada anak itu seperti apa? Berbakti kepada anak itu adalah memberikan haknya. Bayangkan kalau kita punya anak, kita tinggalkan, ya tiba-tiba 20 tahun dia ingin ketemu kita, ya kita tidak pernah telepon, nggak pernah menjenguk, ya di mana dia mendapatkan kasih sayang? Ini salah, ya. Nah, maka ini perlu kita perbaiki, ya. Insya Allah kita tidak ada yang seperti ini. Anak-anak kita ya kita didik dengan baik, nggak ada yang kita tinggalkan ya. Pak siapa? Pak Haji, ya mau udah anak saya ditinggalin di sana. Enggak ya, insya Allah ya. Diajak ke Melbourne, dikasih pendidikan, dimasukkan ke sekolah gitu kan. Diperhatikan ya. Kalaupun misalnya sementara karena keadaan di Indonesia ada yang mengasuhnya ya. Jadi seperti itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jemaah Baitul Makmur, para hadirin hadirat yang live di Zoom dan YouTube, barakallahu fikum ya. Jadi selanjutnya setelah pendidikan ya, selanjutnya agar keluarga kita menjadi surga, setiap anggota keluarga itu harus memahami perannya masing-masing. Nah, ini sering sekali saya sampaikan. Setiap anggota keluarga hendaknya menjalankan perannya masing-masing. Bapak ya tadi selain mendidik, dia bertanggung jawab ya kepada nafkah ya keluarganya. Istri juga demikian, dia bertanggung jawab ya dalam rumah tangga ya rumah suaminya. Kata anak juga demikian, dia bertanggung jawab. Kalau diberikan uang pendidikan dia gunakan dengan sebaiknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang diberikan kepemimpinan kepadanya. Ya, jadi diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang diberikan kepadanya. Farrajulu ra'in, ya seorang lelaki rajil ya kata orang Maroko rajil seorang lelaki seorang bapak ya dia adalah ra'id, dia adalah pemimpin ya fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati, dia adalah pemimpin li ahlihi bagi keluarganya ya. Jadi dia harus bisa menggait ya membawa keluarganya menjadi keluarga yang mukmin yang soleh. Iya, ya. Jangan mentang-mentang tinggal di luar negeri gitu ya. Udahlah kita nggak usah menjalankan syariat. Justru alhamdulillah dengan adanya apa namanya? Dengan adanya majelis taklim, adanya BM, Baitul Makmur, ini kita membentuk keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang soleh, keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang benar-benar menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang istri kata Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi mali zaujiha. Nah, seorang istri itu dia adalah pemimpin bagi harta suaminya. Tuh. Ya, dia adalah pemimpin. Ya, dia memanage ya, dalam riwayat lain fi baiti zaujiha. Dia yang mengatur rumah ya, yang mendekor ya. Yang naruh perabotan di sini, kemudian kulkas di sini, kemudian naruh pajangan di sini, ya kan? Tafadhal yang mau bertanya nanti ditampung nanti saya jawab ya barakallahu fikum. Ya, itu adalah seorang istri ya. Dia menjaga rumah suaminya. Dalam riwayat lain dikatakan apa? Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Ya. Wahai lelaki, wahai suami, kalian memiliki hak atas istri kalian tidak memasukkan seseorang pun ke rumah kalian ya seorang yang kalian tidak sukai. Oh. Nanti pas suaminya keluar gitu kan karena ada urusan dimasukin temennya ya teman laki-laki atau orang yang nggak dikenal, nggak boleh ya. Nah ini kalau kita mau menciptakan keluargaku surgaku, keluarga yang benar-benar yang memberikan kita mendapatkan ketenangan ya mendapatkan kebahagiaan.
Kan gitu. Sekarang kalau kita lihat ya banyak perselingkuhan dari mana? Ya itu tadi. Suaminya pergi ya istrinya selingkuh ya. Suaminya pergi jauh, suaminya selingkuh juga gitu. Sama juga. Jadi ini apa? Tidak ada saling menjaga kehormatan. Maka seorang ibu tadi menjaga rumah suaminya, artinya rumah yang memang suaminya tinggal di situ ya, yang suaminya sedang bekerja dia dijaga. Kemudian kata Rasulullah SAW ya, wal kha wal khadimatu ra'iyatun fi baiti ya, fi baiti maulaha ya. Jadi seorang pembantu dalam hadis ada wal khadimu ra'in fi mali sayyidi. Sama ya. Dan pembantu ya kalau mungkin di Melbourne nggak perlu pakai pembantu ya. Pembantu itu juga memiliki apa? Wewenang untuk menjaga. Ya menjaga siapa? Menjaga majikannya. Ya, karena kita lihat beberapa kisah ya, ada yang majikan itu sampai apa? Diikat ya. Diikat terus mulutnya dikasih lakban, hartanya diambil. Untung nggak diapa-apain. Udah sekongkol dengan satpam atau orang yang sekitar, dia diambil semua dikeruk kekayaannya terus ditinggal. Ada juga yang dibunuh. Ya. Jadi setiap anggota keluarga memahami perannya. Anak juga demikian, paham perannya. Ya. Perannya adalah sebagai orang yang akan ya, mengikuti ya, perintah orang tuanya, menaati orang tuanya. Tapi Ustadz sekarang anak zaman now ini sulit untuk untuk taat, kadang susah, gadget gitu kan. Nah, kita harus membentuknya ya. Gimana anak kita mau nggak kecanduan gadget kalau kita sendiri main gadget terus gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya sungguh membuat hati saya sangat tersentuh ketika ada seorang bapak, suami istri 10 anaknya ini hafal Quran semua. Ya Allah. Ya dicari-cari kenapa ini rahasianya. Ada kisahnya bisa dicari di Google ada orangnya. Saya tidak sebutkan namanya. Ternyata mereka sangat disiplin ya. Mereka tidak nonton TV, gadget juga enggak. Dibatasi ya, benar-benar ya. Bapaknya mengajarkan Al-Quran, padahal bapaknya tidak hafid. Ya, bisa. Bapaknya tidak hafidul Quran, ya. Kemudian ibunya juga, maksudnya tidak hafidhah ya. Nah, tapi bisa ya, karena dibentuk. Tapi kan sekarang sama gadget gitu kan, bentar-bentar, status gitu. Ya boleh, tetapi dalam hal-hal yang wajar. Jangan berlebihan. Dan gunakan gadget itu untuk menghafal Al-Quran. Ini sering saya sampaikan. Ya. Itu ada puluhan ribu buku dalam handphone. Dalam handphone bisa, tinggal bacanya aja. Tapi siapa yang mau baca? Al-Quran mau riwayat apa? Riwayat Hafs ada. Warsh ada. Nafi' ada. Qalun ada. Tinggal jadi memanfaatkan. Ya teknologi yang ada. Alhamdulillah dengan media sekarang ada Zoom, kita bisa mendengarkan kajian. Ini adalah yang patut kita syukur. Hadirun Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang selanjutnya, memahami peran masing-masing. Pendidikan sudah ya, kasih sayang ya juga memahami tugas masing-masing tadi ya. Masuk dalam yang tadi. Kemudian apa? Saling mensupport. Nah, ini mensupport ya. Mensupport itu gimana maksudnya? Memberikan penguatan. Ketika salah satu anggota keluarga dalam masa-masa dia lemah, kita beri penguatan. Jangan kita melemahkannya. Nah, ya, suami lagi susah, Bang, kok susah sih? Ya udah deh, saya nggak tahan lagi kalau begitu. Istri lagi susah, kamu ini bawa sial, gitu. Nah, saling menguatkan. Ya lihatlah Khadijah radhiyallahu anha al-kubra, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, apa yang dia rasakan Rasulullah SAW? Menggigil ketakutan, ya. Kalau perempuan yang nggak punya iman, yang dia tidak paham agama, kira-kira Rasul akan dibilang apa? Kamu cemen, begitu aja takut, ya. Kan, tapi Khadijah al-Kubra tidak, ya. Rasulullah SAW dikuatkan, ya, karena Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya menakutkan Rasulullah SAW sampai di dekat 3 kali. Alaihi salatu wassalam peringatan, Iqra, ya. Akhirnya Rasulullah SAW membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Apa kata Khadijah? Ya. Wallahi innaka latasilu. Demi Allah, wahai suamiku, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi.
Wa tahmilul kal, dan engkau adalah orang yang mampu ya memupuk beban. Engkau kuat. Nah, harus begitu. Wa tuksibul ma'dum, engkau adalah orang yang bekerja keras. Engkau mencari rizki dengan ya. Wa tuqrid dhaif, dan engkau adalah orang yang melayani ya. Engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, engkau adalah orang baik kepada orang-orang yang tidak mampu, engkau kasih. Ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak membuatmu hina. Artinya ya Rasulullah, engkau jangan merasa kecil, engkau jangan merasa takut. Allah tidak akan membuatmu apa? Tidak akan membuatmu hina dan rendah. Istri mensupport suami. Rasulullah SAW langsung apa? Ma'nawiyat ya, ruhnya ya, ruhaninya meningkat. Karena apa? Karena ada support. Begitu juga Rasulullah SAW mensupport keluarganya. Ya, ketika Rasulullah SAW, ya ini perlu saya sampaikan. Ketika Rasulullah SAW melamar siapa? Melamar Khadijah. Siapa yang melamarkannya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ustaz. Ya, yang melamarkan adalah Abu Thalib. Dan Hamzah pamannya. Ya. Ketika itu Abu Thalib membantu Rasulullah SAW mensupportnya. Kalau Khadijah adalah seorang saudagar. Ya, maka untuk lamaran, untuk mahar ini dibantu oleh siapa? Oleh pamannya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW mensupport siapa? Keluarga. Jelas? Nah. Mensupport istri. Mengajarkan istri. Kemudian mengarahkan. Jadi saling memberikan support. Nah, ini perlu. Khususnya di zaman-zaman seperti sekarang. Anak juga kita support. Jangan anak ini kita apakan? Kita justru apa? Kita jauhkan. Ya kita malah bully. Ya kamu dari dulu kok begitu aja. Ini tidak ada support. Ya bersabar. Ya. Karena anak itu berbeda-beda. Ya mungkin ada yang merasakan ini. Ya di antara kita kok membanding-bandingkan si fulan. Ya sekali baca langsung hafal anak saya. 100 kali belum hafal-hafal kan begitu. Harus sabar, support ya. Kalau kita tidak mensupport anak kita, siapa lagi yang mau support? Betul? Kita support anak kita. Wahai anak, engkau bisa. Wahai anak, ayo semangat lagi. Ya, wahai anak, engkau adalah orang yang baik. Engkau adalah orang yang sudah bersungguh-sungguh. Allah akan memberikan hasil yang sesuai dengan kerja kerasmu dan seterusnya. Nanti anak akan apa? Timbul ya semangat. Timbul apa? Etos. Ya timbul apa? Ya timbul semangat dalam dirinya. Dia akan semangat. Jadi perlu motivasi, support. Atur Allah Subhanahu wa taala ya. Masih lama azannya ya Pak Haji ya. Baik, kita lanjutkan. Halo Ustaz, siapa aja Ustaz? Masih Barakallahu lagi. Ya. Ya, jadi anak itu adalah amanah. Ya. Jangan pernah kita menganggap anak saya begini, ya. Anak saya ini nggak pintar. Kalau kita merasa anak kita itu tidak pintar, kemudian kita minder, ya gimana kita akan menciptakan ya menciptakan keluarga yang surga, gitu kan? Nah ini kita harus memahami itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ya. Ya coba lihat ada beberapa pasangan yang belum dikasih anak. Ya semoga Allah memberikan anak kepada mereka. Ini udah dikasih anak tapi nggak disyukuri ya, malah dijual di OLX. Itu kasus berapa tahun yang lalu ya. Paronia ada orang yang menjual anaknya ya karena katanya apa nggak bisa ngasih makan, artinya dijual di OLX ya, mohon maaf ya nanti disensor saja 2 juta gitu kan ya, di situs online. Jadi kita harus memahami ini adalah titipan, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan demikian kalau kita mendidik anak kita, menyayanginya, mensupportnya, kita akan menciptakan keluargaku surgaku, keluarga yang benar-benar ingin masuk surga bersama-sama insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi memahami ya, kemudian juga tadi ya, pendidikan sudah, memahami peran juga sudah, tugas masing-masing sudah. Ya. Selanjutnya adalah kebersamaan. Nah, seperti dalam kesempatan yang lalu, agar kita menjadikan keluarga ini keluarga surga, kita harus bersama-sama. Ya bersama-sama ngapain? Nah ini COVID kan, bersama-sama berjamaah, bersama-sama tadarusan, bersama-sama berdoa, bersama-sama. Ya.
Emang nanti kalau di hari kiamat bersama-sama, Ustaz? Di hari kiamat, sebelum orang masuk surga itu nafsi-nafsi masing-masing, ya. Tetapi nanti kita masuk surga, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan syarat apa? Dengan syarat iman. Ini saya ulangi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman kami akan pertemukan dengan keturunannya. Dengan apa? Dengan syarat iman. Dipertemukan. Ya, kebersamaan. Kebersamaan. Ya. Jadi kita bersama-sama. Dalam susah bersama-sama. Dalam senang bersama-sama. Jangan pas senang bersama-sama. Ya. Pas senang sendiri-sendiri. Kalau lagi susah bersama-sama. Ini bersama-sama. Saling memahami kesusahan masing-masing. Karena setiap orang memiliki tugas yang berbeda. Tugas yang berbeda. Seorang bapak berbeda tugasnya, istri berbeda, anak juga berbeda. Kita saling bersama-sama mencari solusi. Mencari solusinya adalah kebersamaan. Dan ini adalah salah satu yang diajarkan dalam puasa, kebersamaan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah, sahur bersama-sama. Itu kan? Buka bersama-sama. Ya. Nanti juga takbir bersama-sama ya, enggak ada salat ini ya. Takbir bersama-sama. Wa tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu bersama. Ya. Bersamaan ini perlu. Dalam segala hal. Baik. Aturkan Allah Subhanahu wa taala agar kita juga menjadi keluarga surga, kita juga harus menanamkan selain mendidik tadi menanamkan nilai-nilai agama. Ya. Nah, menanamkan ketaatan, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita jangan canggung meluruskan kesalahan. Nah, ini. Mana dalilnya, Ustaz? Ada dalilnya. Ketika suatu hari cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Hasan dan Husain. Hasan dan Husain memasukkan kurma itu dari sedekah. Dari apa? Dari sedekah. Kemudian Rasulullah SAW baru dimasukin. Husain dan Husain masih kecil, bocah ya. Setahun 2 tahun Rasulullah SAW mengeluarkan apa? Mengeluarkan kurma itu dari mulutnya. Keras nih. Ya, kata Rasulullah SAW, nahnu la naqbalus shadaqah. Kita tidak menerima sedekah. Jadi maksudnya, ya keluarga Nabi SAW tidak menerima sedekah. Ya, mereka menerima hadiah. Poinnya adalah kesalahan yang kecil, ya sedikit apapun kita harus jelaskan. Jangan kita menjadi orang yang permisif. Ya udahlah anak kecil ini, ya misalnya ngambil barang orang, anak kecil ya nggak apa-apalah. Ya anak kecil misalnya membuat kegaduhan gitu kan, bahkan juga misalnya sampai menganiaya orang, biarinlah anak kecil, nggak boleh. Jika Rasulullah SAW meluruskan anak kecil, yaitu ketika itu cucunya baru setahun lebih, memasukkan makanan apa? Makanan yang bukan haknya, yang makanan yang dari sedekah, karena dilarang keturunan Nabi memakan dari sedekah, Rasul keluarkan dari mulutnya. Ya, alaihissalam. Artinya apa? Luruskan yang salah. Jadi kalau anak kita salah, kita luruskan. Kalau pasangan kita salah, kita luruskan. Ya, jangan kita, nanti saya nggak sayang sama anak saya. Nggak boleh. Bilang ini salah. Tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus luruskan. Ya, karena sebagian orang saya nggak enak sama istri saya pengen ngomong sih. Nggak boleh, sampaikan. Ya, istrinya nggak mau sholat, nggak pakai hijab, gitu kan. Luruskan. Ya, istrinya misalnya sering gibah, luruskan. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakaritumu. Dalam satu Quran. Ya kan? Bahwa menggibah itu sama seperti makan bangkai ya temannya sendiri. Kira-kira ada yang sanggup kita makan bangkai teman sendiri? Jangankan teman sendiri, orang lain. Mas sendiri. Nah, kita ajarkan, kita luruskan ya. Jadi kita harus arahkan kepada yang benar, kepada yang sahih ya. Jangan sampai ada kesalahan ya dari dalam mendidik agama. Anak kita sudah ajarkan berhijab. Anak kita sudah kita ajarkan puasa. Ya. Karena ini adalah kewajiban yang harus dilakukan. Nah, ya, istri kita ajarkan untuk membaca Al-Quran rajin, untuk tidak banyak menggibah, untuk bersabar, untuk tidak emosi, ya, untuk tidak
amarah gitu kan. Nah ini kita harus luruskan. Ya, sama juga seorang suami harus bisa menerima nasihat ya, karena dalam kehidupan ya apa namanya berkeluarga kita. Maka yang selanjutnya agar kita menjadi keluarga surga, kita harus saling memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah ini wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu kan? Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling berwasiat. Wasiat itu artinya nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Bang, sabar ya, lagi diuji sama Allah, penghasilan menurun. Nah, gitu kan? Enak, ya. Suami juga, sabar ya, penghasilan lagi menurun ya. Nanti di kulkas mungkin nggak penuh-penuh banget. Nah, misalnya ya, ini tentunya kalau di Australia mungkin tidak terlalu, tapi di sini banyak ya karena keadaan yang berbeda. Masya Allah. Jadi kita saling apa? Memberikan nasihat, memberikan masukan ya agar kita membentuk keluarga surga. Keluargaku surga. Ya ingatlah Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Itu adalah contoh. Ya kalau kita ingin baik kepada keluarga, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu. Ya, setelah kebersamaan juga meluruskan yang salah, kemudian saling menasehati, ya, saling berwasiat, ya, dan mungkin yang terakhir ya agar kita menjadi keluarga-keluarga surga, ya kita harus menjadi ya orang-orang yang sering berdoa. Nah ini itu. Oke, tanya sih dengan doa. Yang mana dalilnya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini kan keluarga yang mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan keluarganya. Ya, jadi doa kita itu dalam Al-Qur'an kalau kita perhatikan ya, doa itu bukan buat kita saja. Rabbana ighfir lana doang. Enggak, dosaku saja tidak. Wali ikhwanina untuk saudara-saudara kami. Apa itu saja? Rabbighfirli doang? Tidak. Wali walidayya dan kepada orang tuaku untuk kedua orang tuaku. Ya maka kita ya bapak-bapak rajin doanya, ibu-ibu juga rajin doanya ya. Doanya di Facebook ya, semoga doanya lagi apa? Ya, ya, doanya ya ketika di waktu-waktu ijabah ya. Nanti nih mau berbuka nih insyaallah jamaah Melbourne ya. Doa. Doa dulu ya. Doa pas buka ya, doa agar diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keluarga-keluarga yang ahli surga insyaallah subhanahu wa taala. Jadi kita ajarkan ya. Udah setelah sholat kita doa bareng, anak dengerin ya. Ini juga akan terekam olehnya. Oh, doa ya karena dengan doa ini yang bisa membantu kita menjadi keluarga surga. Mana dalilnya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim aja doanya apa? Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan keluarga. Jadi kita rajin gitu, tapi anak kita nggak salat. Kita diamin bodoh. Kita doa agar dia mau salat. Doanya nggak macam-macam. Jadikan aku orang yang mendirikan salat dan rabbana wa taqabbal. Ya Allah, terimalah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada sore hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk jamaah Melbourne dan yang menyaksikan secara online. Barakallahu fikum dan kita diberikan keberkahan dalam Ramadan ini. Kita dijauhkan dari segala keburukan dan insya Allah ya wabah ini cepat diangkat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya serahkan kepada Pak Haji jika ada pertanyaan 1 dan 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas kajiannya hari ini. Baik, maka silakan kepada para partisipan atau apa namanya yang di YouTube juga kalau misalkan kalian atau bapak-bapak jamaah ada ibu-ibu jamaah ada yang mau bertanya silakan diketik di kolom chatting atau enggak bagi yang menghadiri melewat Zoom ini bisa bertanya langsung dengan di-unmute kita karena kita batasi aja pertanyaan 2 kalau misalkan bisa karena berhubung kita punya waktu cuma seberapa menit lagi di sini. Ya. Masih ada 5 menit, tafadhol. Ya. Silakan. Kelihatannya masih belum ada nih Ustadz.
Baik. Ini Jadi saya gimana langsung aja, mau Ustadz, kalau begitu kemarin mungkin atau enggak nanti saya melalui lewat private aja, lewat PM aja mengenai ini tadarusan bapak-bapak BM. Mungkin Mas Uda Doni udah approach Ustadz Murado sebelumnya atau belum? Kalau misalkan belum, mungkin nanti saya insya Allah akan meminta mentor sebagai mentor untuk bapak-bapak pengaji. Ibu kacang. Halo? Ya, ya. Ya, itu ada yang bertanya apa siapa ya? Yang bertanya? Enggak. Mungkin ke unmute ya. Jadi nanti, jadi ini pembicaraan di luar dari kajian ini, Ustadz. Mungkin insya Allah nanti saya akan hubungi Ustadz untuk kajian mengaji aja bagi bapak-bapak, karena kita pengen mempunyai mentor supaya khalaqah kita bisa lebih meningkat bacaannya insya Allah. Baik Ustadz, karena masih sekarang belum ada yang bertanya, mungkin kita tutup aja dengan doa Ustadz. Tafadhol. Baik, kita berdoa ya. Baik, hadirin jamaah BM yang berkata Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin yang menyaksikan online, marilah kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita ya, menjadikan hidangan dan makanan kita penuh dengan keberkahan dan kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa sa'ira a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na jahdal bala wa darka asy-syaqa wa su'al qada wa syamatatal a'da. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا علينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا ياتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala keburukan. Angkatlah dari kami wabah ini, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami keberkahan, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikan kami keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, jadikan kami orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, jauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu ingat kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz Murado. Barakallahu fiik. Masyaallah. Salam buat Kang Teddy. Kang Teddy ada nggak? Kang Teddy baru pulang kerja katanya, belum sempat ini, beliau lagi on the way pulang, Masya Allah. Nanti insya Allah saya sampaikan Ustaz. Ya baiklah, sekali lagi Ustaz, jazakallah khair atas kajiannya hari ini. Jazakumullah kepada para partisipan yang sudah bisa hadir. Semoga ini menjadikan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Baik, juga terima kasih kepada partisipan yang dari Bandung tadi, Bapak Subhan dan yang lainnya. Semoga ini juga menjadi amal beliau, amal kita semuanya, insya Allah. Supaya kajian kita mendapat berkah dari Allah, mari kita tutup ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.